rahimahullah nafa'ana wa thannahu ala dhikri wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa Al-Fatihah. Masih tentang maksiat badan yang berapa? 29. Melempar binatang buruan dengan barang berat yang menciptakan hilangnya. Ini mungkin aja nyalaan, tapi itu maksiat. Andaikan hewan itu bisa ngomong atau kita bisa ngerti bahasa hewan, ya pada ketika kita disampan bi kancane dek ketika kita disampan dek kan gitu. Meskipun hewan, apalagi manusia yang bisa meso, yang bisa abeles, bahkan hewan yang tidak bisa meso hanya bisa lari, itu tidak boleh kita ganggu. Ya kalau semisal ganggu, ya ojo boy, ojo jangan sampat kucing ngalak kok kering semisal, ya ojo boy monter kadung ngalak ojo. Terus selanjutnya gimana biar beden apa bisa tidak dibuka kucing dari rumah caranya kan gitu. Bukan memarahi kucingnya, kucing tidak paham bahasa manusia, kita juga tidak paham bahasa binatang. Cuman kucing dan kita itu punya perasaan, punya insting. Insting bukan perasaan, insting, akal. Apalagi sampai menghilangkan nyawa. Apa biasanya? Tikus, ular. Sebisa mungkin tidak menghilangkan nyawa. Ya kalau darurat semisal ularnya king cobra, wis nyembur racunnya dan tidak ada yang berani mau nangkep, kita cuman modal nekat. Ya itu karena darurat, ya paten gitu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, memasang binatang untuk dijadikan sasaran lemparan. Nah, ini lebih main-main lagi. Ajem pangker di pojokan. Kita kancana kita tes-tesan ya. Sampai saya sampat kening aja ngening hadiah semisal, atau ya dapat dukungan, itu tidak boleh. Meskipun aja tidak boleh, meskipun ayam kita lah, itu tidak boleh. Itu maksiat. Bahkan di dalam suatu keterangan itu
di dalam neraka kelak kita akan dijumpai dengan hewan-hewan yang pernah kita zalimi. Bertemu dengan hewan-hewan yang pernah kita zalimi. Dan kita diperlakukan seperti hewan yang pernah kita zalimi. Jadi semisal kita melakukan riya, bisa jadi nanti di neraka, di akhirat kita ibadahnya riya. Bisa apa ya? Bi Allah. Bisa apa? Karena sen di akhirat ya Allah. Sen di manusia ya Allah. Sen di makhluk ya Allah. Gitu ya. Selanjutnya, perempuan yang ditinggal mati suami tidak mau diam di rumah dan tidak mau meninggalkan berhias diri. Janda re biasa nah neng bungkok cejer gelojer cek tebar persona, apalagi ya naudzubillah jual diri dan lain-lain. Ditinggal suami mati itu musibah. Menjadi janda, atau kita kalau laki-laki duda itu musibah sebetulnya. Dan itu bukan pilihan kita, tapi takdir Allah yang berkehendak. Maka ketika kita sudah ditinggal oleh pasangan kita, isyajar gelajar, menyariah bini boleh, menyariah laki boleh, ya dengan yang baik, dengan cara-cara yang baik. Bini jar gelajar, maksudnya cara yang baik gimana? Entare reng duwana, bicara dengan baik. Kalau saya ini duda, kalau saya ini janda, duda. Gimana kalau putrinya saya pinang saya, gitu. Menejer gelejer, sampai kir selen, bedereng, reng bini lebet, sweet. Terus ntar ke hiburan malam, tidak boleh gitu. Duda itu bukan akhir dari segalanya. Kita ditinggal mati pasangan itu bukan akhir dari segalanya. Justru kita harus apa? Peluang memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya, menjalin hubungan dengan pasangan yang sebelumnya. Contoh, di pasangan sebelumnya tidak akrab atau tokaran melolo. Pasangan selanjutnya ya Pak akrab, coba karan melolo, pemesra dan lain-lain. Gitu ya, bisa dipahami ya. Terus, perempuan yang tidak mau diam di rumah saat iddah itu apa? Gini, ini hampir sama dengan barusan. Jadi orang perempuan itu setelah ditinggal mati suaminya itu tidak boleh kawin lagi, tidak boleh langsung kawin lagi, nunggu masa iddah. Masa iddah ini apa? 3 kali sucian. Suci dari apa? Suci dari haidnya. Semisal sekarang ditinggal mati suaminya, terus si perempuan haid setong. Setelah haid kan suci lagi. Nah itu haid setong, suci setong. Nah setelah itu haid lagi, suci yang kedua. Setelah itu haid lagi,
terus suci yang ketiga. Nah, setelah suci yang ketiga ini boleh menikah lagi. Boleh menikah lagi. Mohon beda saya apa istilahnya? Yang mengusulkan dia bilang nunggu masa iddah. Nunggu masa iddah itu 3 kali sucian. Nah, dan ini ada apa? Penelitian dari kesehatan. Ketika wanita itu ditinggal tidak lama berhubungan suami istri, itu genetik dari si suami itu hilang dalam 3 kali sucian itu, atau 3 bulan lah. Kan kalau haid lancar itu kan setiap bulan. Jadi ketika masa iddah itu sudah habis, itu semua genetiknya pria atau suaminya yang sudah meninggal itu sudah habis semua. Contoh ya, sel spermanya yang ada di ovum, terus kemudian pola pikirnya, terus kemudian kenangan-kenangannya, itu semuanya hilang ketika sudah masa iddah. Ini penelitian, dan itu sejalur atau sesuai dengan anjuran dari Nabi, ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya bisa dipahami. Ada yang tanya?